Mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan saat ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih sungguh Tuhan Yesus Allah yang baik, yang sudah memberi kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh kembali merenungkan, mendengarkan setiap firman-Mu. Bila Tuhan menolong bagi setiap kami, memberi iluminasi, pencerahan hati pikiran bagi kami, untuk kami mengerti dan memahami setiap firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-24, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25. Dan setelah beberapa hari, datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dari kisah ini, saya berikan sebuah subtema kecil untuk kita memahami kebenaran firman Tuhan, yaitu mempertanggungjawabkan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kita tahu bersama kisah ini di mana Paulus ditahan di istana Herodes akibat dia memberitakan tentang kebangkitan dari orang-orang mati, di mana Paulus memberitakan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menampakkan diri kepada dia. Seorang wali negeri beserta istrinya, yaitu Felix, dan seorang istrinya di sini dikatakan dia mengundang Paulus untuk berbicara, untuk mendengar tentang kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kisah ini kita boleh merenungkan di mana dari sejak kekristenan mula-mula, banyak orang ingin mendengar, ingin melihat dari setiap orang percaya tentang kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan disitulah kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus diundang untuk di mana wali negeri itu untuk mendengar tentang kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada ayat yang ke-25, di sini menarik dan di sini menjadi suatu perenungan bagi kita. Ada 3 hal yang ini saya bagikan pada saat ini, bagaimana atau caranya atau apa yang harus kita kerjakan untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus bagi orang-orang di sekitar kita. Ayat 25 dikatakan demikian. Ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang. Yang pertama, di sini berbicara tentang hiduplah di dalam kebenaran. Dunia ingin melihat tentang orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dan bagi orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dia adalah orang Kristen yang hidup di dalam kebenaran. Kebenaran di sini bukan berbicara kebenaran dari dunia, atau sifatnya sementara, atau kebenaran yang sifatnya relatif. Tapi kebenaran ini adalah kebenaran Allah yang adalah aletheia, yang kebenaran bersifat absolut. Kebenaran dunia, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita baik kepada orang yang baik kepada kita, itulah kebenaran dunia. Tapi kebenaran surga, kebenaran yang adalah firman Allah itu, adalah bagaimana kita baik kepada orang yang membenci kita. Matius 5 jelas Yesus mengajarkan tentang kebenaran itu sesungguhnya. Kebenaran dunia, ketika engkau disakiti, engkau balas menyakiti, bahkan bisa mendendam, bisa kepahitan. Tapi kebenaran Allah, kita diingatkan untuk apa? Mendoakan orang yang menyakiti kita, mendoakan orang yang membenci kita. Itulah kebenaran Allah. Kebenaran dunia, kita bisa datang ke gereja, bisa mempersembahkan sesuai dengan kehendak kita, bahkan bisa menyogok Tuhan dalam mempersembahkan itu. Tetapi hati kita tidak beres. Tapi kebenaran sorga ketika kita mempersembahkan, lalu kita teringat akan sesuatu di hati orang lain, kesalahan orang lain,
atau berbuat salah kepada orang lain, di mana kita dianjurkan untuk berdamai dahulu. Itulah kebenaran Tuhan. Dan dianjurkan juga, diajarkan bahwa di mana kita harus hidup dalam kebenaran, yaitu di mana kita selalu harus hidup di dalam dipimpin oleh Roh Kudus, hidup di dalam firman Allah, tidak menuruti keinginan daging dan hawa nafsu kita. Ini yang harus perlu kita renungkan saat ini, bagaimana kita bisa mempercayakan, mempertanggungjawabkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah di mana kita harus hidup di dalam kebenaran itu sesungguhnya, yaitu firman Allah. Apa yang firman Allah ajarkan? Firman Tuhan berkata bahwa ketika kamu melihat selumbar di mata orang lalu kamu menghakimi, kita lupa bahwa ada balok di mata kita. Kebenaran dunia adalah bagaimana kita hidup dalam keegoisan, lupa akan kesalahan kita, tapi selalu menghakimi orang lain. Itu kebenaran dunia. Tapi kebenaran Allah, di mana kita harus melihat diri kita, mengintrospeksi diri kita, melihat balok yang ada di mata kita, bukan selumbar di mata orang. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan kita kepada Tuhan bagi dunia ini, yaitu bicara tentang penguasaan diri. Di mana perlu di akhir zaman ini, kita perlu hidup di dalam penguasaan diri, di mana kita perlu hidup di menghasilkan buah roh itu. Di dalam Galatia 5:22, penguasaan diri merupakan salah satu atau bagian dari buah roh itu sendiri. Sementara kita menantikan kedatangan Tuhan, kita perlu ada penguasaan diri dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita tidak sanggup menguasai diri kita, atau ketika kita ada masalah itu datang dalam kehidupan kita, ada pergumulan itu datang dalam kehidupan kita, jika kita tidak bisa menguasai diri kita, jika kita tidak bisa tenang, maka kita tidak bisa menikmati kekuatan Tuhan. Kita tidak bisa menikmati kuasa dari kebenaran firman itu. Beberapa hari lalu saya boleh berjumpa dengan salah seorang muda yang sudah siap untuk masuk dalam pernikahan. Beberapa hari lagi dia akan masuk dalam hari yang berbahagia untuk menikah. Tapi sayangnya ketika kami kunjungan ke sana, dia mengalami satu masalah hidup. Dia mengalami yaitu sakit penyakit di dalam tubuhnya. Dan sakit penyakit itu lahir dari mana? Dari saya lihat itu dari dia tidak bisa menguasai dirinya dari setiap masalah yang dia pikirkan. Ketika saya bertanya, apa yang menjadi masalahmu? Dia berkata, sudah tidak ada masalah. Semua dalam persiapan pernikahan, semua dari kedua belah pihak keluarga sudah mensupport semuanya dan itu semua baik. Tapi ternyata dia melihat dari dalam dirinya tentang mentalnya dia, tentang kekuatannya dia untuk menghadapi hari pernikahan itu. Dia mengingat semua dalam persiapan itu sehingga pikirannya itu sudah terlalu jauh dan dia terintimidasi oleh pikiran itu sehingga asam lambungnya naik, dan juga akibat asam lambung naik mengakibatkan bagian organ-organ tubuh lain terganggu sehingga tubuhnya gemetaran. Saya melihat hidupnya begitu lemah, letih, lesu, dan saat itu kami bersyukur kami boleh berjumpa dan kekasih ini, pemuda ini boleh didoakan dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa banyak hari ini orang-orang yang datang ke rumah Tuhan, datang bergereja, beribadah, tetapi tidak ada penguasaan diri dalam dirinya. Sehingga ketika masalah itu datang, masalah itu justru menggerogoti dirinya. Dia lupa bahwa ada Tuhan yang lebih besar itu dari masalah ada di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bisa menguasai diri, kita bisa tenang, kita bisa berdoa, dan di situ ada kekuatan Allah. Ketika kita bisa menguasai diri, ada wisdom, ada kebijaksanaan yang Tuhan beri bagi kita, sehingga kita memahami setiap kehendak Allah, apa yang harus kita kerjakan selanjutnya. Ketika kita bisa menguasai diri kita, ego kita dimatikan, egoisan kita tekan, dan biarlah itu kehendak Allah yang kita pikirkan dan kita lihat. Di sini perlu betapa pentingnya penguasaan diri dalam kehidupan setiap kehidupan orang percaya. Dan yang ketiga, di sini dikatakan bahwa penghakiman yang akan datang. Ini yang harus perlu kita renungkan kembali bahwa ada satu masa, ada satu waktu setiap orang percaya maupun tidak percaya ada hari penghakiman, dan di situ semua orang diminta mempertanggungjawabkan itu kepada Sang Pemilik hidup, kepada Sang Pencipta. Dan ini harus kita mempertanggungjawabkan bagi dunia bahwa ketika kita ada di dalam Yesus, kita adalah orang-orang yang siap masuk di dalam penghakiman yang akan datang.
di mana kehidupan kita bukan hanya lagi di dalam kesementaraan saja di dunia ini, tetapi ada satu masa, satu hidup, yaitu hidup kekal, entah itu di surga atau di neraka. Jadi ini yang harus kita ingat baik-baik, renungkan baik-baik. Maka perlu hari-hari ini kita perlu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam penguasaan diri, karena kita akan masuk di hari, ada suatu saat, suatu waktu kita akan dihakimi. Dan bagi orang yang hidup di dalam kebenaran, yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, yang ada Kristus dalam hatinya, dipimpin oleh Roh, kita akan menikmati mahkota kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita berdoa, bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu itu bekerja bagi setiap kami. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan dalam setiap masalah kehidupan mereka. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, mari tumpahkan tangan-Mu bagian tubuh yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mengalami kesembuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin didoakan atau konseling, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.